welcome back to my channel. Today another one brand makeup tutorial. Kalau sebelumnya udah luxury product, hari ini one of the most requested brand yang affordable, yang produknya viral terus, Time for Ya. Kemarin aku beli total 800 ribuan. Udah kekumpul semuanya, mari kita kupas tuntas satu per satu. Dan karena sebentar lagi mau Valentine plus Chinese New Year, hari ini aku pengen bikin makeupnya tuh lebih girly, pinkish red gitu. Siapa tahu nanti kalian juga bisa recreate looknya. As always, udah bersih, skin prep, sunscreen. Langsung aja kita pakai si cushionnya. Ini nggak pertama kali sih aku cobain kalau si cushion. Aku udah punya cukup lama. Ini shade yang 03 karena kayak sekarang aku agak sedikit lebih cerah ya. Claynya sendiri tuh full coverage, velvet matte finish, all day wear, all control for a shine-free perfect complexion. Jujur menurut aku yang bikin dia viral juga sih dari segi packagingnya tuh iconic banget, kayak silver dan bentuknya abstrak gitu, cool girl vibes banget. Tap dulu ke bagian tutupnya biar nggak terlalu tebal. Kita pakai dulu ke sebelah wajah. Kalau dari segi coverage, dia tuh emang full coverage banget. Kayak gampang gitu loh, semua imperfection di wajah emang langsung ketutup. Dan lumayan pore blurring juga. Dan sesuai dengan klaimnya, emang dia tuh finishnya velvet matte. Masih ada hint kilauannya sedikit. Cuman emang kalau kalian pegang, dia tuh bukan yang kayak basah becek gitu. Which I love. Kalau biasa aku pakai nggak di set pakai bedak pun, dia tuh nggak nempel kemana-mana, nggak berantakan gitu ya. Before, after, kita ratain ke sebelah wajah lagi. Jujur makin kesini tuh makin susah ya menurutku buat bedain kayak orang tuh makeupan atau enggak sih, karena sekarang makeup tuh hasilnya udah natural banget gitu. Kayak kalau misalnya ketemu orang setiap hari kulitnya kayak gini, mungkin aku bakalan percaya kalau dia tuh emang dasar kulitnya sebagus ini gitu. Apalagi kalau lihat di sosial media, semua orang kan nggak sedekat kalian ngaca 5 cm gitu ya. Pasti merasa kulit orang kok halus banget, yang mungkin bikin kita jadi kayak insecure akan kulit kita karena kita membandingkan diri kita yang di depan 5 cm di depan kaca itu dengan orang-orang di kamera, di handphone kalian yang mungkin jauh dan kulitnya kelihatan mulus, yang mungkin aja juga pilih complexion yang tepat. Jadi menurutku emang we need to stop comparing sih. Kulit banget emang hasilnya. Di bagian pipi aku sini yang tadi lumayan bertekstur juga jadi jauh lebih halus dan udah ketutup semua. Lanjut aku mau contour. Ini tuh mereka ada 3 warna. Aku beli yang nomor 1 yang lunar, dan dia lucu deh, dia tuh ada bagian si contour sticknya kayak gitu, dan juga ada dapat brush. Aku bakalan langsung aplikasiin aja di area yang aku pengen kelihatan lebih tegas. Di pipi dikit aja karena kan ini udah sedikit lebih gelap ya si cushionnya, dan aku mau taruh di bagian leher. Salah satu kontur rutin yang sekarang selalu aku lakukan karena dia tuh bikin efek sharp jawline itu lebih dapat kalau ditaruh di sini ketimbang kalian taruh di bagian atas. Itu biasanya tuh masih bisa kayak berasa kotor. Dan kalau di sini tuh bener-bener efeknya kayak bikin kelihatan lebih kurus, lebih tirus, lebih V-shape gitu ya. Kelihatan kan? Langsung lebih sharp. By the way, ini warnanya bagus deh. Dia tuh nggak sampai yang cool tone banget. Sebenarnya masih ada sedikit warmnya, tapi somehow dia nggak kelihatan kotor dan nggak kelihatan cemong-cemong. Easy to blend juga. I love the brush applicator. Tapi copot. Mungkin terlalu bersemangat ya kita. Seperti tadi tidak kencang karena dia berisik. Sekarang udah nggak. Aku mau blend di bagian samping tulang pipi sedikit. Dia bekerja dengan baik ya, tidak seperti brush-brush gratisan pada umumnya. Dia bagus, kualitasnya juga oke dan lembut di kulit, nggak nusuk sama sekali. Warnanya masuk banget sih sama skin tone aku. Kita blend yang bagian hidung.
Aku biasa paling suka pakai brush yang kayak gini buat ngeblend kontur hidung karena kayak pas aja gitu. Shape-nya buat ngebentuk hidung tuh kayak perfect. Wow, ini formulanya juga bagus sih. Dia blendable dan nggak mengangkat complexion cushion kita. And maybe by now kalian udah tahu kali ya kalau misalnya salah satu produk yang aku paling suka tuh stick contour cream kayak gini. Aku pakai banget sih buat makeup sehari-hari. Happy, dia bagus. Dari semuanya sih ini paling cute ya. Dia kayak segitiga pink tapi tetap abstrak futuristiknya tuh ada. Ini Orbital Lip and Cheek Blurring Pot. Aku di sini punya dua shades yang Vulcan sama Vega. Mari kita buka. Lucu banget. Dia kayak dua layer gitu. Jadi di atasnya tuh dapat aplikator kayak gini, tuh kayak jelly gitu ya. Dan di bagian bawahnya itu si produknya. 01 Vega, dia warnanya lebih pink. Ada sedikit warm tone-nya, dan ini menurutku warnanya cocok banget sih buat Valentine. Teksturnya lumayan lucu kayak mousse gitu, dan emang blurring. Kelihatannya dia kayak lebih velvety gitu. 04 yang Vulcan, dia lebih agak sedikit mauve, lumayan deep warnanya. Mungkin ini cocok untuk teman-teman yang punya warna kulit lebih medium deep skin tone. Sawo matang bakalan bagus banget sih, kayak agak purplish gitu. Karena hari ini aku pengen something yang lebih fresh, aku pengen pakai yang shades-nya Vega. Karena ini aplikatornya kecil, mungkin nanti untuk pipi kita ngeblendnya pakai brush lain kali ya. Tapi aku akan coba dot dulu. Kita pakai tangan dulu deh, biar lihat gimana. Oke. Oh, dia blendable dan langsung nyatu sama Venice Velvet Matte dari cushionnya. Dan di pipi juga lumayan ngeblur ya. Efek blurringnya masih dapet. Cantik! Karena dia lumayan matte, ini kayaknya aku mau coba untuk di bagian mata juga. Karena Time for Ya belum ada eyeshadow palette, jadi aku akan maksimalin dengan warna face dekoratifnya buat bikin eye makeup juga. Cakep warnanya. Bisa banget sih dia dipakai as a base. Sekarang aku mau tambahin sedikit kilauan. Ini one of their newest product, Time for Ya Illumina Jelly Eyeshadow Stick. Jadi dia bentuknya tuh lucu banget. Lumayan kecil dan compact. Tuh, eyeshadow stick kayak gini. Kita coba swatch. Oh my god, angel. Lihat guys warnanya dan kilauannya. Shimmery. Untung dia banyak ya bun. Ya udah, berarti harus hati-hati kalau kalian mau pakai. Jangan sampai kebanyakan dikeluarinnya. Oh my god, gila, aku mau hapus nggak hilang boy. Kaget. Aku tadi cuma mau ngapus pakai tisu tapi dia nggak hilang. Oke. Kita coba ya pakai di bagian tengah eyelidnya kayak gitu, dan aku blend. Jujur aku lumayan berharap dia tuh kayak lebih sparkling lagi, tapi mungkin karena aku blend pakai jari. Nah kalau kita biarin dia langsung diaplikasiin dan nggak di blend lagi tuh emang lebih gong gitu shimmernya. Agak deg-degan, tapi aku mau pakai di bagian bawah. Texture wise dia bener-bener creamy buttery banget sih. Nyentuh dikit aja tuh langsung keluar gitu. Pinknya aku suka tone-nya. Ini yang shades-nya rose tone by the way, 007. Next ke eyeliner. Ini salah satu bentuk eyeliner yang menurut aku very smart. Karena kita biasanya suka susah ya untuk pegang pensil bulat kayak gini. Dengan dia bentuknya segitiga, jujur dia tuh jadi pakem banget. Gripnya kecil banget, ujung point tipnya hitamnya pekat. Mari langsung kita coba. Aku mau lumayan nge-tight line dan aku aplikasiin dari bagian dalam dulu. Dan dia tuh tipe yang finishnya langsung matte, jadi nggak kayak kilau-kilau gitu. Pigmented banget sih ini dan gampang banget untuk diaplikasiin. Kita buat sedikit nge-wing di bagian belakangnya.
biar kayak ada efek centilnya sedikit. Very easy to apply dan gampang banget untuk di manage pemakaiannya. Aku mau beli sih, cari yang si warna coklatnya. Penasaran warna coklatnya kayak apa? I'm waiting time for ya untuk keluarin maskara. Tapi since belum ada maskara, aku mau tambahin press on cluster lashes aja. Eye makeup udah, sekarang kita ke alis. Seneng banget packagingnya juga sama, ada bagian hold segitiganya gitu. Ini di bagian satu sisi dia pensilnya yang pipih tebal kayak gitu, dan satu sisi lagi spoolie. Aku beli shades yang namanya Wood. Kita isi aja karena matanya kan udah lumayan bold, biar nggak overlapping dengan si eye makeupnya yang udah lumayan bold. Aku isi halus aja. Biarpun sekarang warna rambut aku lebih gelap, sebenarnya lebih hitam, tapi aku tuh kurang suka dengan alis yang kayak abu atau hitam gitu. Aku tetap prefer untuk ambil warna coklat yang neutral karena lebih soft aja jadinya wajahku, nggak kelihatan galak, nggak kelihatan makin judes. Mungkin itu bisa jadi another tips buat kalian yang mukanya tuh juga dasar bawaannya tuh kayak galak gitu loh. Biar kita nggak kelihatan kayak mau makan orang ya bun. Formulanya bagus, nggak terlalu waxy tapi juga masih pigmented. Bisa banget sih buat natural sampai alis yang lebih tegas gitu ya. Ini aku akan sama isi aja sesuai dengan bentuk alis aku, nggak terlalu aku frame juga, sambil kita blend. Overall aku suka, no complaint at all. Back to the face, ini salah satu produk yang kayaknya aku paling sering mention dan paling sering aku pakai di tutorial-tutorial aku. Tapi si blush on liquid ini, biarpun dia bulky, aku suka banget tetap bawa dia kemana-mana karena dia tuh cantik banget, lucu banget kan aplikatornya. Ini tuh hasilnya lebih yang natural gitu, bukan yang matte kayak gini. Kayak lebih ada sedikit glow-nya lah ya. Aku paling suka yang 03, dia tuh lebih kayak peach, agak coral sedikit. Karena hari ini aku pengen pipinya tuh kayak lebih cerah, complexionnya lebih cerah. Aku mau tambahin dikit banget aja karena dia super pigmented juga. One dot aja di bagian depan kayak gitu. Dan aku blend pakai jari. Kelihatan ya lebih kayak ada basahnya gitu, nggak semat itu. Di bare face juga dia tuh cantik banget, that's why aku lumayan sering pakai untuk hari-hari biasa yang aku nggak pakai complexion sekalipun, karena dia kayak nyatu aja gitu loh finishnya sama kulit kita yang naturally kan juga biasanya lebih ada glow, apalagi kalau habis pakai sunscreen dan pakai skincare udah nyatu sama basah-basahnya skincare gitu loh. Sekarang mereka tuh udah ada si powder foundation. Nah ini aku sengaja beli yang lebih terang, yang 02 warnanya. Blur matte finish, medium full coverage, all control and non-comedogenic. Kalau dibandingin dengan packaging si cushionnya, dia tuh kayak lebih gelap warnanya, kayak abu coklat gelap gitu. Ini aku belum pernah coba, jadi mari kita coba bersama. Lucu sekali sponsnya. Satu sisinya kayak ada bulu-bulunya, yang satu sisi lagi tuh beneran spons biasa. Aku mau pakai dia untuk nge-highlight bagian tengah wajah biar sedikit lebih bright. Kita coba untuk di bagian tengah. Langsung halus, dan aku mau untuk di area tengah hidung. Ini juga bisa jadi tips buat kalian yang complexionnya tuh mungkin sekarang udah sedikit lebih tua. Nah aku suka set pakai bedak yang lebih cerah kayak gini biar wajahnya nggak kelihatan gelap atau jadi kayak kusam gitu. Pakai brush kita aplikasiin di bagian dahi. Kelihatan nggak guys efek pore blurringnya? Ini yang udah aku pakein, ini yang belum. Lebih nggak berkilau ya, kilauannya langsung hilang oil-oilnya. Dan garis-garis di jidat aku tuh juga kelihatan lebih tersamarkan. Dan dia emang kasih coverage juga sih ini. Kalau misalnya kalian suka compact powder foundation yang ada coveragenya, I think you gonna love this.
Tetap masih berasa ringan, nggak yang sampai kayak dempul banget. Masih oke buat aku. Kita akan set semuanya pakai si setting spray. Katanya Timeless Supernova Setting Spray, Instant Matte Finish, Long Lasting Hold, and All Control. Menurut aku sih sekarang lagi kombinasi ya, jadi kayak aku masih berasa fine and okay. Cuman kalau misalnya kalian lebih kering, mungkin kalian akan bisa berasa a bit tight. Jadi harus lebih extra moisturize. Tapi kalau kalian oily skin, menurut aku nih kalian pasti suka banget sih, karena dia benar-benar gak lengket sama sekali. Tuh, nggak ada yang transfer, semuanya ngeset sempurna. Mari kita coba. Mistnya halus dan kayak ada wangi bunganya gitu. Wow, ini mistnya bener-bener nyebarnya cakep banget sih. Jadi seger dan fresh banget rasanya. Tuh, dia jadi makin nyatu ya, kelihatan complexion kita. Last but not least for the lip, aku jujur tuh bingung banget karena di sini aku ada 6 produk yang bisa kita pakai untuk lip. Ini yang aku baru beli, si lip gloss mereka. Lucu banget, Lunara Frost Ready Lip Gloss. Cuman kayaknya nggak adil kalau aku nggak kasih lihat kalian ketiga tipe lip produk lainnya. The first one, ini yang pertama kali juga kayaknya buat mereka viral. Their Lip Stain, aku pakai shades yang Quantra nomor 7, my favorite shade. Itu hasilnya lebih glossy gitu dan stainnya juga tahan lama. Ini tuh shade-nya lebih kayak pink merah gitu, cakep banget. Jujur aku suka pakai dia kalau misalnya aku lagi olahraga karena dia warna stainnya tuh awet, jadi keringetan buat seharian berjam-jam di luar ruangan pun tuh masih awet gitu loh, nggak bikin kering juga di bibir. Second one, ini tuh lip cream yang hasilnya itu lebih kayak velvety gitu. Ini shades-nya Equinox yang 08, lebih brown tone sedikit. Aku tuh suka pakai dia kalau misalnya kayak aku lagi bronzy makeup look, dan dia hasilnya juga ngeblurnya cakep. Dan terakhir yang silver, ini tuh yang lip matte. From these three, jujur aja the matte one is my least favorite karena di bibir aku yang kering masih bisa kadang berasa kering gitu ya. Tapi aku pengen kasih lihat kalian ini warna yang Sun and Moon 08. Dia warnanya cantik-cantik banget by the way. Ini tuh lebih kayak deep vampire lips vibes gitu. Cantik banget ketiga warnanya. Tuh, lihat guys. Aku bilang tadi si lip stainnya bener-bener awet kan. Ngestain pada baru bentar banget dan udah aku lap kasar pun dia stainnya masih se-deep itu warnanya. Sepertinya biar kita kayak one tone makeup dari eye, blush, and the lips, mari kita ambil si warna Vega tadi. Dia lumayan hydrating dan nggak bikin kering di bibir, karena tadi bibir aku benar-benar kering-kering pecah-pecah, tapi tetap bisa jadi hasilnya smooth kayak gini. Bagus sih, very impressive formulanya. Dan untuk ngeblend di bibir, ini aplikatornya enak banget by the way. Cantik sekali warnanya. Sebenarnya ini udah bagus banget, tapi terakhir banget aja aku pengen top pakai si glossnya. Ini aku beli yang shades 001 Mirror. Dia nggak berasa lengket tekstur wise. Warnanya cakep banget. So pretty! Yay! And we're done for the look. Aku rasanya udah lama banget nggak sweet romantic makeup look kayak gini. Now it's time for the top 3 products dari yang kita pakai hari ini. First one,
si contour sticknya sih, menurutku dari segi warna tuh bagus banget, dan tadi kayak formulanya pas lagi dipakai tuh juga very nice, apalagi dia udah ada aplikator juga, jadi emang on the go banget konsepnya menurutku si produk ini. Aku suka banget. Second is their cushion. Jujur aku udah lumayan suka dia tuh dari lama sebenarnya, and I love it. Tanpa di set sekalipun dengan bedak, kayak nyatu banget aja gitu loh ke kulit. Dan dari pengalaman aku pakai selama ini, dia tahan lama juga, dipakai seharian tuh nyaman. Color range-nya lumayan wide dan berbeda setiapnya, nggak mirip-mirip gitu. My personal favorite just because I love it so much. Ini liquid blush yang aku paling sering pakai, jadi kayaknya sedikit-sedih kalau aku meninggalkan dia. But from the lip product, jujur aja aku suka banget sama lip glossnya hari ini. And somehow menurutku dia tuh kayak sedikit bikin bibir aku tuh kayak jadi lebih full. Dia ada sedikit rasa mintnya di bibir, which I love it. Kayak berasa seger gitu somehow. Bibir aku kelihatan kayak bagus aja gitu loh setelah di top pakai si lip gloss ini. So yeah, that's all guys. Aku bakal taruh link produknya juga kalau kalian mau beli online. Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya. Let me know what's your favorite product kalau kalian udah pernah coba dari Temporia juga, atau kalau kalian mau request another one brand makeup tutorial, maybe from Korean brand, atau kali ini next kita bikin lokal. Drop your request below. Semoga di bulan Februari, bulan yang penuh cinta ini, kalian bisa merasakan cinta yang dalam, especially cinta untuk diri kalian sendiri. I love you guys so much. Thank you everyone for joining me today, and I'll see you in the next video. Bye bye.